ya. Paling hanya kebijakan-kebijakan yang sifatnya inovasi saja, ya. Terkait dengan sistem ini, ya, terkait dengan landasan hukumnya yang perlu kita pahami yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, kemudian PP Nomor 11 Tahun 2017, kemudian Permen RB Nomor 40 Tahun 2018 terkait dengan bersistemnya, kemudian Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2017 tentang penilaian mandiri penerapan merit sistem ya dalam manajemen aparatur sipil negara ya di instansi pemerintahan. Walaupun merit system itu sendiri ada tiga penilaian yang bisa dikatakan merit system apabila si pegawai ini juga sudah memenuhi syarat, ya baik syarat manajerialnya, kompetensi teknisnya, dan kompetensi sosiokultural ya. Ini tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ya. Ada tiga kompetensi yang harus dipenuhi oleh aparatur sipil negara, ya, baik kompetensi teknis dalam hal pekerjaannya, kompetensi manajerial terkait dengan pengolahan, ya, pengolahan kantor, pengolahan manajemen, pengolahan dalam hal pelayanan publik, pengolahan dan sebagainya, gitu kan, dalam hal pemerintahan, kemudian sosiokultural terkait kemampuan bagaimana dia beradaptasi dalam masyarakatnya, dalam hal apa? Dalam hal sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ya. Sesuai yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Ya, terkait dengan pengertian merit system, ya, menurut Merriam-Webster, di mana merit system adalah sistem pengrekrutan dan promosi pegawai yang dilaksanakan berdasarkan kemampuan dalam melaksanakan tugas, bukan dikarenakan oleh koneksi politik ya. Nah, di sini berarti KKN ya, menggarisbawahinya ya. Gitu. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya, bahwa sistem adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kesehatan. Ya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di pasal 1 di angka 22. Ya. Berdasarkan pada kualifikasi. Bagaimana kualifikasinya? Ya. Kualifikasi yang sudah ditetapkan oleh instansi masing-masing. Terkait kompetensi yang tadi tiga yang sudah saya sebutkan, kompetensi teknisnya, manajerialnya, sosiokulturalnya ya. Kemudian kinerja secara adil itu diserahkan kepada instansinya. Ya, bagaimana mekanisme indikator adil dan wajar ya, gitu. Yang mana mereka isinya harus terkait dengan latar belakang politik ya, tidak membedakan latar belakang politiknya, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kesehatan ya. Gitu. Cacat yang seperti apa kan ada ya. Kemudian umur berapa gitu kan, umur pekerjaan, bisa umur secara fisik ya. Itu indikatornya diserahkan masing-masing kepada institusi atau instansi yang ada di tempat ASN itu bekerja. Ya. Jenis kelamin juga boleh laki-laki, perempuan, tapi tidak ada jenis kelamin yang ketiga ya, hati-hati. Ya, status pernikahan juga nah, menikah dan belum menikah dan telah pernah menikah atau pernah menikah. Ya. Cuma tiga. Agama ya sesuai dengan kesepakatan yang sudah diaminkan oleh negara ya, ditambah ada lagi agama baru ya yang sudah diresmikan, jadi jangan kaget kalau ada agama di dalam KTP namanya agama Bahai ya, itu sudah diresmikan tahun 2014 ya,
pas di awal setelah pelantikan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi bukan ya, masih masa-masa terakhir SBY kalau nggak salah. Ya, ya agama Baha'i. Jadi jangan kaget. Jadi banyak agama-agama yang sudah diresmikan, bukan banyak sih, ada beberapa agama yang sudah diresmikan oleh pemerintah, tapi tidak dipublikasikan secara besar-besaran ya di pemerintah. Nah, lawan daripada merit system adalah spoil system, yaitu di mana jabatan pemerintahan diisi oleh teman-teman, keluarga atau pendukung partai yang berkuasa. Ya, gitu. Nah, di kita ini yang mana? Gitu. Apakah sesuai dengan undang-undang yang sudah dikeluarkan? Gitu kan? Atau kenyataannya spoil system gitu kan gitu ya. Nah, kalian bisa baca situasi sendiri lah ya, tidak perlu dijelaskan di sini. Ya. Jadi kalau undang-undangnya sudah dikeluarkan tahun 2014 itu kan nomor 5 itu dijelaskan, bahkan sebelumnya juga sudah diatur di dalam, sampai malah di ya peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara nomor 5 tahun 2017 juga sudah disebutkan tentang bagaimana penilaian mandiri penerapan sistem MER tersebut ya, dalam manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintahan ya, institusi kementeriannya masing-masing atau lembaga masing-masing ya, itu sudah jelas ya, walaupun kenyataannya prakteknya tidak, agak sulit ya melepaskan budaya ini gitu. Sebetulnya kalau saya sih secara pendapat pribadi ya, mau teman, keluarga, atau pendukung partai yang berkuasa silakan saja menduduki, tapi dengan syarat ya, satu memenuhi kualifikasi, kedua juga kompetensinya harus memenuhi syarat juga ya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu. Kompetensi secara teknisnya ya, kemudian kompetensi secara manajerialnya dan kompetensi secara sosiokulturalnya harus bagus gitu. Jadi jangan sampai nanti ditempatkan menjadi seorang pimpinan tinggi di instansi salah satu ya, atau anggaplah kita imigrasi lah, PMT imigrasi itu lantas tidak memahami secara substansi teknis keimigrasian, kan bahaya ya. Gitu. Pastikan adalah orang yang memahami kompetensi teknik tentang keimigrasiannya, kemudian memahami manajerial struktural yang ada di imigrasi ya. Gitu. Bagaimana mekanisme sistem manajerialnya, mulai dari Direktorat Jenderal Imigrasi sampai UPT yang ada di bawahnya, ya. Bahkan kelas terkecil ada kelas 3 gitu. Bagaimana mekanisme pekerjaannya? Itu kan manajerial, ya. Bagaimana sosiokulturalnya, ya. Bagaimana keterkaitan kerjanya, bagaimana WOG-nya gitu, of government-nya seperti apa. Kan gitu. Itu kan sosiokultural WOG itu ya. Ya, baik WOG antar instansi maupun WOG dari instansi kepada masyarakat ya, atau keterlibatan masyarakat gitu. Itu yang harus dipahami. Jadi jangan sampai hanya sebatas duduk manis doang ya, yang berujung hanya membuat kebijakan-kebijakan berdasarkan informasi atau bisikan-bisikan dari orang kanan kiri doang kan gitu. Gitu. Kalau gitu mah siapapun juga bisa ya menjadi pucuk pimpinan dimanapun kan gitu. Ini yang paling berbahaya. Nah, kenapa alasan penerapan sistem ini diberlakukan ya? Gitu. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Pertama ya rendahnya tingkat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Ya, jadi undang-undang ini keluar, kemudian digulirkan di dalamnya terkait dengan bagaimana konsep penerapan merit system ya di undang-undang ini. Gitu. Alasannya karena rendahnya tingkat efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Ya. Ketepatan dalam mengelola pemerintah. Ya. Ketepatan. Gitu kan. Dalam mengelola pemerintah. Walaupun ya
tingkat efektivitas itu ya dinilai berdasarkan hasil perbandingan dengan negara-negara lain ya. Bisa seperti itu ataupun dibandingkan dengan pengolahan sebelumnya gitu. Nah, ini berdasarkan informasi dari Government Effectiveness Index ya, bahwa ternyata Indonesia berada di ranking 113 ya, di mana indikator penilaiannya yaitu satu kualitas pelayanan publiknya, kualitas SDM dari ASN-nya, kemudian independensi birokrasi dari intervensi politik ya, kemudian juga kualitas formulasi dan implementasi kebijakannya, kemudian kredibilitas pemerintahan dalam pandangan masyarakat. Ini ya nilai yang dinilainya ini. Ternyata dari sekian negara, ternyata Indonesia berada di urutan 113 ya dengan 5 indikator penilaian. Ini sumber World Bank tahun 2016. Seharusnya tahun 2021 ini keluar lagi per 5 tahun penilaian. Mungkin belum ya. Bayangkan dari kualitas pelayanan publiknya berantakan bagi kita ya, masih berantakan. Ya, yang PR-nya ya salah satunya kalian ya. Gitu. Nanti pada saat lulus menjadi salah satu ASN yang tugasnya adalah gitu, melayani publik. Nah, bagaimana mekanismenya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publiknya? Kemudian kualitas SDM dari ASN-nya ya. Ini personal dari SDM-nya itu sendiri ya. Itu dari ASN itu sendiri. Bagaimana kemampuan secara assurance-nya, responsibilitasnya, sama kemampuan empatinya ya. 3 indikator itu. Bagaimana mempertanggungjawabkan profesinya sebagai ASN kepada masyarakat, kemudian bagaimana assurance, jaminan, ya, memberikan jaminan kepercayaan publik kepada diri kita, ya. Jadi kita harus bisa memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa kita ini pantas menjadi seorang ASN. Cirinya apa? Satu, pada saat ditanya kita ngerti. Berarti kan terkait dengan pengetahuan, ya. Pengetahuan dan skill, jadi knowledge dan skill harus mumpuni. Nah, berarti kan sini masuk nih nomor 2. Ya. Kemudian dari sisi empatinya, respect-nya, gitu. Jangan-jangan kita nggak pernah respect, lihat orang cacat aja di depan mata, bodoh amat gitu kan. Nah ini ya kayak begitu. Ya tidak dengan sigap. Jadi masih banyak mayoritas PNS atau ASN yang ada di Indonesia ini tidak respect terhadap kaum minoritas ya, kaum disabilitas, para manula dan sebagainya terkait dengan pelayanan publiknya. Nah ini, gitu. Jadi boro-boro ke arah teknologi ya, gitu. Yang sifatnya physically aja gitu kan, berhadapan langsung gitu, masih respectnya kurang, ya. Kemudian independensi ya, birokrasi dari intervensi politik sampai saat ini masih jauh, ya. Jangan mimpi, ya. Selalu gitu ini terikat dengan intervensi politik ya. Karena terlalu banyak partai dan perlu pahami gitu kan, negara kita dengan multi partainya yang sangat banyak partainya, satu sisi kita diagung-agungkan oleh negara lain gitu kan, dijadikan contoh, tapi negara yang mengagungkan ya tuh yang menjadikan kita ini patut dicontoh, mereka pun tidak pernah ada yang contoh ya. Amerika dulu bangga dengan Indonesia ya, tapi mereka tetap aja 2 partai ya kan. Pernah nyontoh gitu jadi 10 partai atau 5 partai? Enggak. Dia sengaja dibangga-banggakan kita gitu kan. Gitu. Didorong, disupport. Supaya apa? Supaya pinjamannya nambah lagi ke IMF, ke World Bank. Kenapa? Emang tiap pilkada nggak ada hutangnya? Hutang itu semua. Iya kan? Jadi mereka itu apa ya? Sengaja muji-muji nggak jelas, muji-muji karena ada motif gitu di balik itu semua.
wah Indonesia hebat, Indonesia bla 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 dengan sekian partainya gitu kan. Kemudian sistemnya tadinya sentralisasi dengan desentralisasinya, kemudian ada sistem pemilu ya, mulai dari pemilihan kepala daerah ya, setingkat gubernur, ya bupati atau wali kota. Besok-besok mah sampai camat, sampai lurah hanya pilkada nanti ya ke depannya ya. Nah, itu berapa hutang negara ya? Itu baru saja sampai tingkat gubernur sampai bupati wali kota ya. Gitu. Pemerintahan tingkat 2 berarti ya. Gitu. Pemerintahan daerah tingkat 2 itu kota kabupaten ya. Jadi kita ini sengaja dibikin supaya berhutang banyak ya, dipuji-puji supaya banyak berhutang. Ya. Sekarang udah berapa triliun hutang kita? Izin 5.000 Pak yang saya dapat info Pak. Ya 5.600 ya, 5.600 triliun ya. Ya, sampai saat ini pun bunganya tiap tahun pun tidak pernah terbayar full ya. Bahkan yang tahun ini saja kita malah ngutang bayar itu ya, ngutang bayar bunga ya setengah, bukan setengahnya, hampir lebih di setengahnya. Ya. Kita ngutang bayar bunganya aja ngutang loh, ya kasbon dulu. Ya. Mending kasbon di kantin ya sama Mbak Rani. Kasbonnya ke World Bank sama IMF ya repot. Kemudian kualitas formulasi dan implementasi kebijakannya terkait dengan bagaimana kualitas memformulasikan sebuah kebijakan dan implementasinya kan. Ini apakah linear atau tidak? Jangan sampai antar kebijakan yang dibuat, peraturan yang dibuat, tapi realisasi lapangannya justru tidak direalisasikan 100% gitu kan. Gitu, lebih cenderung tebang pilih lah gitu. Ataupun misalnya hanya sebatas untuk pencitraan ya, kebijakan-kebijakan yang dibuat gitu kan. Ini yang repot ini. Ya, nomor 5 yaitu kredibilitas pemerintah dalam pandangan masyarakat. Nih, sampai saat ini kan masyarakat masih memandang sebelah mata terhadap pemerintah ya. Kenapa? Karena terlalu seperti yang tadi yang sudah kita sampaikan ya. Nah, gitu. Antara apa yang dikampanyekan dengan real di lapangan gitu kan, setelah terpilih menjadi seorang pimpinan ternyata tidak terbukti apa yang dijanji-janjikan. Kemudian juga yang mengisi di institusi pemerintahannya adalah orang-orang pilihan-pilihan tertentu ya, gitu. Bukan dipilih orang-orang yang profesional untuk menduduki di sebuah jabatan tersebut, gitu. Seperti itu. Nah, inilah yang akhirnya penilaian masyarakat sangat rendah kepada pemerintah. Inilah hasilnya. Kita berada di urutan 113. Ya. Kemudian poin kedua, kenapa alasannya kita harus menggunakan merit system? Karena masih maraknya praktek spoil system, ya. Gitu. Katakan lah nepotisme mungkin ya, spoil itu lebih gunakannya nepotismenya ya. Di mana jabatan yang diberikan kepada jabatan-jabatan yang ya kan, yang ada ya yang ada hubungannya dengan partai, gitu kan, ataupun dan sebagainya. Ya real aja di imigrasi, kalau kita tidak mendekati partai yang berkuasa, kita juga secara karir agak lemah juga. Ya. Jadi lihat, kalau kalian lihat, gitu kan, beberapa senior-senior kita yang karirnya kok cepat gitu ya, dalam rentang nggak lama, ya, dari semenjak kalian tingkat 1 sampai sekarang di tingkat 4, kita lihat aja pergerakan karirnya, ya terlihat banget, gitu, cepatnya, gitu. Itu kalau tidak ada kaitan dengan partai sulit, ya. Kalau tidak ada hubungan dengan partai atau tidak ada kedekatan dengan pimpinan, pucuk-pucuk pimpinan, itu sulit. Kedekatan itu tanda kutip ya, bukan hanya dekat, cuman senyum, sapa, salam, bukan, ya, gitu. Dekat di situ dengan ada
lain-lainnya. Kalau senyum sapa salam semua, kalian juga lebih dekat kali gitu kan ke saya, tapi saya tidak bisa memberikan apa-apa kan gitu. 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 Jadi seperti itulah ya. Senyum senyum salam sapanya plus dengan embe-embe di belakangnya ya. Gitu. Dengan janji-janji apalah, pokoknya saya nggak tahu lah. Seperti itulah, kita sama-sama tahu lah. Kemudian poin ketiga ada tingkat pelanggaran terhadap asas netralitas ya oleh pegawai ASN. Sampai saat ini kan netralitas nih sulit ya. Ya, di mana partai yang berkuasa ya, baik di pemerintahan ataupun di tingkat kementerian, nah disitulah didekati, nah dari situlah kita akan dapat perhatian. Nah, tapi bukan berarti kita cuman bawa angin surga ya, bukan ansor ya, gitu. Tetap saja kita harus memberikan janji-janji dengan realisasi yang nyata gitu. Ya, kalau datang kalian kena dengan Pak Anu gitu kan, pejabat eselon 1 yang bisa mindah-mindahin kalian gitu kan. Paling tidak kalian bawa oleh-oleh, bawa A, bawa B, bawa C gitu kan. Gitu. Baru dapat perhatian. Kalau cuma tatap muka, silum salam sapa, gitu. Buat apa? Nah, ini ya justru membuat kita kenapa alasan sistem itu harus dilakukan. Walaupun sampai saat ini kita masih baru di tataran peraturan ya, sistemnya belum sampai ke tingkat realisasi. Ya, realisasi itu masih tebang pilih ya, adanya di daerah mana, di tempat-tempat seperti apa, ya, atau di bagian-bagian yang mana ya sistem ini. Ya, jadi mudah-mudahan kedepannya merit system ini bukan hanya sebatas sampai wacana peraturan ya yang digembar-gembor gitu kan, yang dibuat dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah ya, ataupun kebijakan-kebijakan yang lain gitu. Tapi lebih cenderung berharap ini sebuah realisasi murni ya, gitu. Sehingga bisa memberikan perubahan yang baik dalam hal pemerintahan. Katanya ya tujuan merit system seperti ini ya, ada berapa tujuan? Ada 12 ya tujuannya ya, melakukan rekrutmen seleksi gitu kan, promosi berdasarkan kompetensi yang terbuka ya, adanya itu kan. Kalau ini ada yang namanya lelang lelang jabatan ya, gitu gitu. Walaupun ya isinya ya cuma kamu plastik doang ya. Kemudian memperlakukan pegawai ASN secara adil dan setara gitu kan, yakin gitu kan, buktinya masih banyak yang teriak-teriak gitu kan yang di daerah gitu kan, khususnya imigrasi sendiri gitu kan, masih banyak pejabat-pejabat yang tidak pindah-pindah, nggak bergeser-bergeser gitu kan, hanya daerah timur terus ya, daerah utara saja nggak bergerak-gerak katanya secara adil dan setara ya. Salah satu contohnya Pak Tony ya, kalian pernah diajar oleh Pak Tony ya, yang tinggi-tinggi itu. Tidak, Pak. Nah, itu salah satu dosen kita ya, AIM 9 kalau nggak salah. Ya. Dia hampir berapa tahun, hampir mendekati 7 tahun kalau nggak salah ya, di daerah Manado aja terus gitu, nggak bergeser-geser. Nah, ini juga satu pelakuan yang tidak adil dan setara. Kalaupun mau bergeser, bergeser lah, gitu kan, sampai 7 tahun. Boleh di jabatan yang sama gitu. Mungkin naik kelasnya, kalau nggak naik kelas, mungkin ya bisa bergeser dengan kelas yang sama, tapi di kanim yang lain gitu kan. Gitu. Jangan sampai terlalu berlama-lama gitu. Sedangkan anak-anak yang baru, junior-juniornya kok bisa bergeser gitu dengan cepat gitu ya. Bahkan bisa sampai mendekati Monas dan sebagainya. Ini ada apa gitu kan, seperti itu. Iya. Ya intinya kalah main lah ya. Kalah silaturahmi intinya ya. Gitu. Katanya kurang begitu pandai silaturahmi kayaknya. Kemudian mengolah pegawai ASN secara efektif dan efisien. Ya, tujuannya adalah untuk mengolah pegawai ASN secara efektif dan efisien. Ya,
yang tepat, kemudian secara efisien ya, secara hemat secara waktu, tenaga, ya, sumber daya, maupun hemat secara apa tadi, waktu, biaya dan tenaga ya. Kemudian memberikan remunerasi yang setara ya untuk kerjaan yang setara dengan memperlihatkan hasil kinerja ya. Nah, sampai saat ini kita cukup tinggi juga Kementerian Hukum dan HAM dibandingkan kementerian-kementerian lain, bahkan kepolisian saja di bawah kita terkait remunerasinya ya. Gitu. Kita cukup komitmen ya itu dibanding pihak kepolisian, malah kita komitmen terkait dengan dihilangkannya biro-biro jasa gitu kan, praktek-praktek percaloan gitu kan, yang akhirnya meningkatkan tingkat remunerasi kita. Sedangkan di kepolisian mereka agak sedikit menolak gitu kan terkait penghapusan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena masih kental dengan hal seperti itu ya. Gitu. Cuman kan beda cara lah ya. Kalau kita mencalok, kalau kepolisian entah apa namanya ya, mereka itu seperti apa. Dan mereka itu beberapa instansi penilai terkait dengan untuk bisa dinaikkan remunerasi itu belum bisa gitu Polri untuk dinaikkan gitu tingkat remunerasinya. Nggak tahu nih kalau sekarang ini politiknya mau seperti apa. Kemudian tapi dengan persisten itu ya berharap seperti itu ya gitu. Kemudian memberikan penghargaan atas kinerja pegawai yang tinggi ya, gitu. Dan memberikan reward yang tepat kepada pegawai-pegawai yang memiliki etos kerja yang cukup tinggi. Kemudian keenam juga memberikan hukuman atas pelanggaran disiplin, ya, tidak tebang pilih juga di situ, ya. Kemudian juga menjaga standar yang tinggi untuk integritas, perilaku dan kepedulian untuk kepentingan masyarakat juga, ya. Jadi dengan tujuan sistem itu bisa menjaga standar yang tinggi ya, integritas para ASN, ya, bagaimana perilakunya juga, kepeduliannya dalam hal melayani kepentingan masyarakat. Kemudian menerapkan pengisian jabatan dengan uji kompetensi ya sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan. Kemudian juga memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi kepada pegawai ASN ya. Kesempatan untuk mengembangkan kompetensi ya, makanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 ini setiap ASN wajib dalam 1 tahun itu 20 jam pelajaran ya untuk mengembangkan diri. Itu harus difasilitasi oleh setiap kantor. Itu entah melalui seminar ya, workshop, pelatihan, pokoknya minimal 20 jam pelajaran, 20 JP ya. Jadi pegawai wajib protes kalau misalnya tidak dilibatkan atau tidak diberi kesempatan dalam hal pengembangan. Kenapa? Karena sudah diatur ya, oleh undang-undang. Kemudian melaksanakan manajemen kinerja pegawai untuk mencapai tujuan organisasi. Melaksanakan manajemen kinerja ya. Jadi tujuannya adalah untuk melaksanakan manajemen kinerja pegawai ya untuk mencapai tujuan organisasi ataupun tujuan negara. Kemudian juga terkait tujuan sistem adalah melindungi pegawai pemerintah atau ASN dari intervensi politik dan tindakan kesewenang-wenangan. Gitu. Sebetulnya itu ya tujuannya adalah melindungi, jangan sampai itu yang mengisi jabatan-jabatan tertentu justru malah dari pihak-pihak lain ya terkait dengan ada kedekatan khususnya sekolah sistem. Tapi kenyataannya malah orang ASN yang mendekati partai politik ya, gitu. Ini kan lucu. Gitu. Itu malah kitanya yang mendekati. Nah itu yang repot begitu. Kemudian memberikan perlindungan kepada pegawai ya terkait dengan sistem ini. Biar pegawai itu betul-betul bekerja secara benar gitu kan. Kenapa ada konsep sistem ini kan? Jangan sampai merasa terancam dengan orang-orang baru yang merasa dekat dengan si A, si B, si C ya, baik itu kekuasaan maupun partai politik ya. Ini tujuannya begini harapannya ya, harapannya yang itu kan di dalam undang-undang. Masa kenyataannya seperti apa, ya kita dipaksa harus legowo ya. Nah, terkait prinsip sistem adalah seluruh pejabat sudah memiliki standar kompetensi jabatan.
ya prinsipnya ya, prinsip pelaksanaannya ya. Standar kompetensinya baik secara teknisnya, manajerial maupun sosiokulturalnya. Kemudian juga pelaksanaan sistem ini harus memiliki perencanaan terkait dengan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerjanya. Gitu. Kemudian di mana pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka. Gitu. Kemudian memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta. Nah ini saya agak ini terkait dengan nomor 4 ini ya. Karena Direktorat Imigrasi pun sampai saat ini juga tidak memiliki konsep atau perencanaan pengembangan pola karir ya. Perencanaannya, pengembangannya, pola karir, dan rencana suksesi yang dipelopori ya terkait dengan konsep manajemen talenta sangat lemah banget. Ya. Bahkan membuat clustering aja terkait dengan funding sampai saat ini belum punya ya, belum punya yang benar maksudnya ya. Bagaimana membuat clustering terkait dengan kelas-kelas yang ada di imigrasi di seluruh Indonesia. Itu. Mana yang masuk ke ring 3, ring 2, ring 1 ya. Gitu. Kemudian bagaimana seseorang ini bisa menghidupi di posisinya gitu kan dengan pola karir atau pola jabatan seperti apa. Dia harus berapa tahun ya. Dan berapa lama di ring 3, ring 2, ring 1 dengan jabatan seperti apa. Kemudian berapa lama dia bisa mengikuti sebuah jabatan gitu kan. Gitu. Sampai saat ini juga belum jelas ya. Nah, makanya yang sering diangkat sekarang terkait dengan manajemen talenta saat ini ya. Gitu. Gitu. Ya, makanya ada yang bilang merit system atau manajemen talenta, padahal beda ya. Gitu. Ada yang mengambil judul terkait dengan manajemen talenta kalian skripsinya nanti? Nggak ada. Jadi kinerja. Kemudian nomor 6 ada menerapkan kode etik dan perilaku pegawai ASN. Ya, prinsipnya bahwa sistem itu harus mampu menerapkan kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Ya, ini sudah diatur juga peraturannya terkait ya. Tapi nomor 53. Kemudian merencanakan dan pemberian kesempatan pengembangan kompetensi sesuai dengan hasil penilaian kerja ya. Kemudian merencanakan dan memberikan kesempatan untuk mengeluarkan kompetensi ya kepada seluruh ASN sesuai dengan hasil penilaian kinerjanya. Sampai saat ini pun nggak tahu nih mekanismenya seperti apa. Kemudian memberikan perlindungan kepada pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang ya. Gitu. Sampai saat ini pun masih banyak orang-orang pegawai-pegawai ASN yang kalangan rendah-rendahan ya, pegawai-pegawai rendahan gitu kan, yang menjadi korban-korban dari penyalahgunaan wewenang juga banyak ya pada saat ini ya, di mana-mana itu ya. Kenapa? Karena merasa berkuasa lah gitu kan. Kemudian memberikan sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh pegawai ASN ya. Memiliki sistem ya informasi yang terintegrasi yang bisa diakses oleh seluruh pegawai ASN ya. Jadi tidak hanya untuk kalangan tertentu ya terkait kesistemannya, khususnya dalam hal informasi, sistem manajemen informasi. Contohnya misalnya dalam hal informasi seleksi ya, seleksi pegawai ya untuk bisa menuju jabatan tertentu misalnya kan. Jadi harus dipublikasikan. Misalnya imigrasi membutuhkan 50 pejabat eselon 4 ya untuk ditempatkan dan dikanin kelas 1, kelas 2 sama kelas 3 misalnya gitu ya. Nah, harusnya diumumkan. Nah, orang berlomba-lomba kan
mengikuti ujiannya, mengikuti seleksinya, sehingga orang tersebut pantas dan layak bisa menuduki posisi jabatan tersebut. Maksudnya seperti itu. Ya, bukan orang terdekat yang bisa menuduki jabatan itu. Ya. Bahkan beberapa teman saya gitu yang saya ingat ya dari zaman dulu waktu di bandara orangnya baik, kalem, nggak pernah macam-macam, ya, nggak pernah ngebona, orang jujur. Sampai saat ini jabatannya staf. Sampai saat ini staf. Ya. Dari AIM lagi. Gitu. Malah yang tengil-tengil, ngebona, jabatannya sudah kasih. Ya. Bahkan juniornya lagi. Nah, jadi apa tolak ukurnya gitu kan? Orang yang seharusnya penilaian kinerjanya bagus, seharusnya mereka yang punya hak untuk bisa menduduki jabatan tersebut kan. Ini kenapa orang-orang yang justru bermasalah, bahkan pernah kena hotlis ya, pernah ditarik ke Kanim gitu kan, dan bermasalah di TPI, justru malah mereka sekarang posisinya sudah menduduki jabatan kasih. Ya, di satu sisi kita tidak bisa ya mengingkari takdir ya, mungkin takdirnya seperti itu. Tapi kan di satu sisi juga ada ikhtiar manusia, ya, ikhtiar yang baik yang sudah disepakati secara umum gitu kan. Siapapun yang memiliki kriteria ataupun yang baik, justru mereka yang lebih diprioritaskan untuk bisa menuju jabatan tersebut. Walaupun bagaimana mekanisme untuk bisa menduduki jabatan tersebut kan bisa melalui ujian. Mungkin orang baik tersebut sebenarnya selalu gagal dalam hal ujian, gitu kan, sehingga itu sulit untuk mendapatkan karir yang baik, gitu kan, karena selalu gagal di ujian. Tapi kan ada usaha ya yang sudah difasilitasi oleh negara. Ternyata orang-orang yang tengil-tengil ujian cepat lulus gitu kan, tapi ujiannya fair gitu. Ini kan kenyataannya enggak, ujian enggak ada, ya malah orang kayak begitu tahu-tahu lulus ya. Itulah seperti itu kenyataan di lapangannya. Jadi kalau mau berbicara merit system sampai saat ini kita masih jauh sebetulnya. Ya. Nah, di antara kalian ada yang mengambil terkait merit system atau mendekati merit system dalam hal penulisan karya tulisnya nanti? Ada? Oh, tidak ada berarti ya. Oke. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, Hari. Izin untuk terkait dengan sistem merit system Pak, apakah dengan hal ini untuk posisi seperti pimpinan, contohnya kepala kantor dan sebagainya, apakah melupakan dari posisi dari golongan pangkat yang seharusnya diduduki Pak? Contohnya mungkin di kelas KKM kelas 1 itu yang seharusnya diduduki rata-rata golongan 4B mungkin bisa diduduki oleh 4A ataupun bahkan 3D Pak. Yang kedua tuh terkait dengan adanya dari instansi luar Pak yang ke kementerian, apakah itu sudah termasuk dari merit system Pak? Siap, terima kasih Pak. Ya. Dulu seingat saya waktu pernah saya diundang oleh Direktur Imigrasi ya, realnya ya. Itu. Awalnya saya tidak paham terkait dengan harus di jabatan pangkat golongan seperti apa ya awalnya. Nah, kemudian saya diundang, saya dengan Pak Imad waktu itu oleh Direktur Imigrasi. Waktu itu masih kabar kepegawaiannya saya lupa ya. Pak Hermansyah Siregar kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Jadi saya sempat diundang, kemudian tidak banyak orang yang diundang ya terkait dengan bagian merancang. Jadi untuk bisa menduduki jabatan KUPT, mulai dari kelas 3, kelas 2, kelas 1,
kelas 1 khusus sampai kepala divisi imigrasi itu sempat dibuat, ya. Gitu. Bahkan sampai posisi jabatan kasubdit pun itu dibuat. Yang diundang waktu itu tidak banyak, cuma hanya 6 orang kok. Dan saya memang salah satu orang yang diundang waktu itu, ya, terkait dengan rancangan itu. Ya, walaupun kenyataannya itu tidak bisa direalisasikan di lapangannya. Ya, bahkan untuk bisa menduduki posisi kasubdit itu, ya, dari kasih menjadi kasubdit itu tidak boleh. Dia harus keluar dulu menjadi seorang kakaning, entah itu di kelas 2 atau kelas 1, kemudian dia boleh balik lagi dia menjadi seorang kasubdit di direktorat, ya. Nah, kenyataannya ada beberapa orang dari kasih di direktorat dan dapat promosi langsung menjadi kasubdit waktu itu, ya. Itu satu, ya. Jadi antara yang kita rapatkan, yang kita rancang dan sudah sepakati, ya, sampai sekelas dirjen waktu itu ya, di tahun 2014, ternyata ambiar. Itu sudah include dengan pangkat golongannya, rancangan itu, ya. Jadi alurnya gitu. Jadi alur ya, alur pekerjaannya, alur jabatannya, plus dengan pangkat golongannya itu sudah kita atur di dalam peraturan tersebut. Ya, walaupun itu diserahkan ke unit atau instansinya masing-masing ya. Gitu. Ternyata sampai saat ini tidak terrealisasi, ya, apa yang dirapatkan tahun 2014 tersebut. Ya. Gitu. Dan saya tahu persis gitu untuk menduduki jabatan Kakaning kelas 3, kelas 2, kelas 1, kelas 1 khusus gitu kan. Kadif sampai sekelas Kasubdit gitu. Saya tahu persis harus seperti apa alur-alurnya. Walaupun kenyataannya tidak seperti itu. Ya, ya. Apalagi sekarang dengan ada yang peraturan terbaru, ya, kalian staf besok langsung diangkat jadi kasih juga bisa, atau jadi kakaknya kelas 3 juga bisa. Ya. Jalurnya jalur apa? Deklarasi kan, percepatan kan. Gitu. Dianggap kompeten gitu kan, entah itu mekanisme penilaian seperti apa sih nggak tahu tuh di peraturan terbaru itu ya, ya, yang sempat kemarin agak heboh-heboh juga gitu kan, ya. Entah saya nggak tahu tuh mekanisme penilaian, karena jangan sampai peraturan dibuat tapi tidak dibuat mekanisme realnya seperti apa, ya, gitu. Kalau eksklarasi untuk bisa untuk menduduki jabatan tertentu silahkan, tapi memenuhi syarat gitu kan, prakteknya seperti apa gitu, buat dong alurnya, buat SOP-nya, sehingga masyarakatnya, sehingga kita nih ASN gitu kelas bawah tahu gitu, jangan tahu-tahu yang duduk adalah orang yang terpilih gitu kan, terpilih dan pilihan tanda kutip tapi ya gitu kan, ini sesuai dengan peraturan yang dibuat. Iya sih gitu kan, sesuai dengan peraturan yang bapak buat gitu, tapi gitu kami nggak pernah tahu SOP-nya seperti apa gitu. Gitu. Jadi jangan seperti itu ya. Itu kemarin kan sempat heboh ya terkait dengan beberapa orang bisa menduduki jabatan dengan lompatan-lompatan tertentu ya. Gitu. Di peraturan yang terbaru saya tidak ngeh lah. Saya juga males baca secara detailnya ya. Gitu. Ini terlalu banyak intrik politiknya ya. Gitu. Bahkan ngasih ansor buat kalangan-kalangan jabatan eselon 5 ke bawah nih, gitu kan. Tahu ansor? Angin sorga doang kan? Gitu. Walaupun kenyataannya tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti itu. Jadi seperti itu ya Hari. Karena saya juga dulu pernah terlibat dalam hal perencanaan seperti itu dan kenyataannya hari ini tidak pernah terrealisasi ya, terkait dengan jabatan-jabatannya, pangkat golongannya minimal harus berapa untuk menduduki kelas 3, kelas 2, kelas 1. Dan riwayatnya pun harus di mana, sampai saat ini tidak. Ya.
Ya Pak, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan yang lain? Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Siapa dulu ya? Arsa dulu. Tadi siapa? Siap Erza, Pak. Arsa ya? Gimana? Siap izin bertanya, Pak, terkait sistem merit yang tadi Bapak jelaskan. Apakah menurut Bapak di Indonesia ini sudah ada instansi yang 100% menerapkannya, Pak? Karena tadi dari yang saya dapat sepertinya Kemenkumham belum maksimal, Pak, dalam melaksanakannya. Ya. Terima kasih, Pak. Kalau terkait instansi mana yang sudah melakukan secara 100% mungkin belum ada ya. Tapi kalau mendekati atau sudah maksimal ya, sudah maksimal dalam hal pelaksanaan, kalau mendekati persen-persennya saya juga nggak begitu paham. Ya, karena khawatir saya salah, gitu kan. Tapi mungkin yang saat ini cukup baik ya dalam hal pelaksanaan itu Kementerian Keuangan. Ya, sampai saat ini. Entah mereka sudah mendekati 100% atau mendekati 90%, saya nggak paham. Ya, karena saya takut salah ya. Tapi di antara semua instansi yang mungkin pendekatan terhadap sistemnya sudah cukup baik, yaitu Kementerian Keuangan. Ya. Karena berdasarkan riwayat cerita pun ya, bahkan testimoni-testimoni orang-orang yang pernah berada di sana, gitu beberapa teman saya itu cukup mengejutkan juga bahwa di sana cukup merit system gitu. Jadi sebelum ada berita terkait merit system di undang-undang itu mereka sudah melakukan itu semua. Ya. Nggak ada istilahnya yang bisa masuk STAN itu anak A, anak B, kecuali harus melalui jalur itu ujian, ya. Semuanya ujian. Banyak yang anak-anak pejabat eselon satunya yang nggak lulus, gitu kan. Apalagi sekarang sengaja dihilangkan bahwa STAN yang tadinya betul murni ikatan dinas, sekarang tidak murni ikatan dinas full ya. Gitu. Kenapa? Menghilangkan itu. Nah, kedepannya imigrasi juga kalau bisa ya begitu. Cuman imigrasi tidak bisa memberikan jaminan apa-apa. Beda dengan STAN. STAN itu ya, keilmuannya dibutuhkan di semua organisasi, gitu kan. Baik organisasi yang resmi maupun organisasi yang tidak resmi ya. Misalnya warung juga bagian dari organisasi loh. Warung itu organisasi. Ya. Sampai sekelas warung saja ilmunya masih bisa dipakai gitu. Sekarang imigrasi gitu. Ilmunya kan tidak bisa dipakai oleh berbagai aspek kehidupan ya. Maksudnya aspek organisasi manapun juga nggak butuh migrasi. Ya. Coba kalau migrasi tidak ada ikatan dinasnya. Kalian lulus misalnya tidak jadi PNS, kira-kira mau jadi apa? Calo, buka biro jasa. Mungkin gitu. Nah gitu. Ya. Kecuali misalnya ada sekitar 20 instansi yang ada kaitannya dengan keimigrasian, nah itu baru bisa dihilangkan ikatan dinasnya. Jadi bisa diserap oleh 20 instansi, ya kan? Selain imigrasi misalnya IOM-nya, UNHCR-nya, ya. Ini di luar imigrasi ya. Mungkin instansi-instansi yang lainnya, gitu. Kalau minimal ada 20 instansi yang bisa, itu kan membutuhkan lulusan dari Politeknik Migrasi, boleh dihilangkan ikatan dinasnya. Tapi kalau cuma hanya satu instansi, kita susah. Ya, makanya tidak bisa. Kalau pemasyarakatan mungkin masih bisa lah security ya. Gitu, gitu kan. Karena hampir semua kantor pasti ada security-nya kecuali warung lah.
Itu mah security, itu mah centeng. Bisa tuh pemasyarakatan. Ya, dalam hal apa, pola pembinaannya, dan sebagainya ya. Makanya mereka udah dulu menjadi ilmu pemasyarakatan ya. Dibanding kita belum jadi ilmu imigrasi. Kenapa? Karena ilmu pemasyarakatan itu bisa digunakan dimanapun. Sebetulnya. Ya, dalam hal membina masyarakat ya. Membina orang-orang yang bermasalah gitu kan. Gitu. Makanya ada STKS. Ya, karena STKS juga belajar tentang pemasyarakatan loh. Terus juga pemasyarakatan juga dipelajari juga di UI. Ya. Banyak lah ya. Buktinya orang-orang UI gitu kan yang hasil belajar di pemasyarakatannya juga bisa kerja di mana-mana. Berarti pemasyarakatan juga bisa bekerja di mana-mana sebetulnya. Ya, minimal di security lah gitu ya. Gitu. Sama-sama jaga, cuman jaganya bukan jaga benda, jaga orang gitu kan, security. Migrasi lulusannya apa ini calo. Ya, itu aja sih dari saya. Siap, Ya. terima kasih Pak. Yang lain tadi siapa? Izin bertanya Pak. Nah, Gigi ya. Izin Pak, tadi kan ada manajemen karir Pak. Bentuk dari manajemen karir itu seperti apa Pak? Dan apakah ada peraturan yang mengatur manajemen karir itu Pak? Siap, terima kasih Pak. Iya. Manajemen karir itu seingat saya ada aturannya ya. Itu BKN ya yang mengaturnya. Tapi saya lupa nih. Dulu pernah saya baca tahun 2015. Manajemen karir ya. Saya coba setting ya, mudah-mudahan bisa. Ya. Nah, peraturan manajemen karir ya. Coba kalian bantu searching. Kalau secara teori ada. Pergub Jabar ada ya, tentang manajemen karir PNS-nya. Kalau secara nasional manajemen talenta. Wah, betul kan manajemen talenta yang sekarang Permen Pan RB nomor 3 tahun 2020. Ya, sama ini ya. Izin Pak, Ya, gimana? izin untuk manajemen karir bagi pegawai negeri sipil telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil yang meliputi pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi, Pak. Saya terima kasih. PP ya, PP 11 tahun 2017. Itu PP ya? Siapa? Itu bagian di dalam PP ya. Turunan dari PP itu apakah ini turunan dari PP ini talenta ini, manajemen talenta ini gitu. Kan jadi ada undang-undang, kemudian undang-undang itu turunannya adalah PP ya, peraturan pemerintah. Nah, dari peraturan pemerintah ini kan undang-undang ini produksi siapa nih? Gitu kan? Gitu. Instansi induknya siapa nih? Gitu kan? Undang-undang ini kan Permen Pan RB nih.
Ya kan Undang-Undang ASN ini, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini, ya kan? Turunannya PP. Nanti dari PP itu berarti peraturan menteri ya, Menpan turunannya. Kayak kita Undang-Undang Nomor 6 2011 itu ranahnya Kumham, ya miliknya milik Kumham itu. Walaupun nanti siapa aja yang boleh pakai, gitu kan? Yang penting ada kaitannya, gitu kan? Kemudian turunnya PP, ya 31 tahun 2013. Nah, kemudian secara teknisnya, gitu kan, diterjemahkan lagi oleh Permenkumham. Poin-poin yang ada di dalam PP tersebut. Begitu pun yang tadi, gitu. Nah, ini talenta juga nih mengingatnya Undang-Undang Nomor 5 nih, betul. Kemudian PP 11 tahun 2017, kemudian PP Nomor 49 2018 tentang manajemen PNS. Oh, ini perubahan perjanjian kerja nih. Kemudian PP Nomor 30 2019 tentang penilaian kinerja pegawai. Kemudian di sini PP Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan. Nah, ini kemudian permen. Nah, permen RB ya. Ini nomor 40 tahun 2018 tentang pedoman sistem merit ya dalam manajemen aparatur sipil negara. Berarti ini talenta ini ya yang karir ini ya. Nah, ini juga ada yang punya Gubernur Jabar nih, Pergub Jabar ya, Pergub Jabar terkait dengan jadi lihat dulu peraturan induknya apa. Lihat dulu ya. Pasti ada kaitannya. Nah, talenta ini juga tadi yang disebutkan sama Putu juga ya. PP induknya yang tadi di pasal berapa tadi? Putu? Izin PP nomor 11 tahun 2017. Pasal. Masih di pasal berapa tuh? Izin di sini tidak disebutkan Pak untuk pasal, tapi hanya keseluruhannya membahas tentang pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi dan promosi. Hanya disebutkan seperti itu Pak. Ya. Izin. Ya, yang jelas itu ada di bagian pasal ya. Nah, teknisnya gitu kan menerjemahkan pasal tersebut di tadi ya manajemen talenta tadi. Ya. Jadi ada yang turunannya menjadi merit system ya itu kemudian ke manajemen talenta beda lagi ya kemudian juga terkait dengan peraturan lainnya ya makanya kan ada perubahan-perubahan terkait dengan PP juga di tahun 2020 kemarin. Nah ini Pergub Jabar nih ini juga tuh dia Undang-Undang Nomor 5 2014 23 2014 tentang Permen PAN nomor 38 2017 tentang standar kompetensi jabatan aparatur sipil. Kemudian Permen Dagri tentang standar kompetensi pemerintahan. Kemudian Peraturan Daerah Jawa Barat tentang kinerja dan disiplin pegawai. Kemudian Perda lagi nomor 9 2013 tentang penyelenggaraan usaha pemerintahan daerah. Kemudian Pergub nomor 38 2014 tentang manajemen kinerja pegawai. No, betul. Ya, berarti muaranya memang intinya dari Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Ya, terkait dengan penyelenggaraan manajemen karir dan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah. Itu induknya. Induknya dua undang-undang nih. Biasanya lebih cenderung ke administrasi pemerintahan daerah ya. Jadi cara bacanya seperti itulah kalau peraturan itu ya sebuah peraturan terbit itu lihat dulu
indeks peraturannya itu apa, ya. Dia menggunakan mengingatnya dari peraturan yang mana nih, ya. Gitu. Karena itu terkait dengan peraturan induk yang digunakan untuk menerbitkan sebuah peraturan yang baru, ya. Itu ya, Gi. Sebetulnya sudah ada beberapa peraturan yang sudah dibuat, ya, terkait dengan pola karir sebetulnya. Cuman memang diserahkan. Itu peraturan-peraturan tersebut juga tidak dibuat secara detail, ya. Lebih cenderung sisanya diserahkan secara teknisnya ke unit atau instansi pemerintahannya masing-masing, atau kementerian maupun lembaga pemerintahan. Nah, terkait dengan kita di kementerian kita, khususnya apalagi imigrasi sampai saat ini, nah kita nggak ada nih bias. Ya. Sebetulnya dulu saya pernah mengkoreksi, pernah dulu waktu zaman Pak Asep masih Sesditjen, gitu, pernah saya kasih terkait dengan proposal mekanisme kompetensi pegawai, ya, yang melalui proses ujian, ya, yang terintegrasi dengan sistem e-office dulu, ya. Karena itu bagian dari itu. Saya juga ambilnya dari situ salah satunya. Ya, uji kualifikasi PNS dulu. Ide saya itu. Gitu. Uji kualifikasi PNS di Jajaran Direktorat Jenderal Migrasi, ya. Gitu. Dan teknisnya di mana ujiannya tersebut diintegrasikan dengan sistem e-office. Karena dulu masih e-office, ya, yang dijagokan, ya. Itu dalam hal kesisteman milik imigrasi waktu itu. Tahun 2013. Jadi saya dulu begitu bikin proposal, kasih siapa proposal, kasih siapa. Masa ditanggapi syukur, nggak ditanggapi syukur, gitu kan. Dipraktekkan silahkan, nggak dipraktekkan silahkan. Yang penting ide saya, gitu kan, bisa memberikan pencerahan bagi siapapun, gitu kan. Dan saya urusan malu mah urusan belakangan, gitu kan. Gitu. Jadi kenal dengan Pak Asep di tahun 2013 sebetulnya. Bisa dipahami ya, Gi? Ya, Pak, terima kasih, Pak. Ya. Yang lain mungkin? Atau Izin Pak, izin bertanya Pak. Gimana Putu? Gimana? Izin Pak, izin bertanya. Nama Putu Pranagita Damananda, absen 28. Izin Pak, seperti yang disebutkan tadi dalam paparan bahwa dalam merit system ini ada tujuannya Pak. Dan salah satu tujuannya adalah memberikan perlindungan kepada pegawai. Izin bertanya Pak, ini mengarahnya perlindungan dalam hal apa ya Pak ya? Iya, jadi tujuan penerapan merit system itu adalah untuk melindungi pegawai atau ASN, ya, dari apa? Dari spoil system tadi, ya. Gitu. Ya. Jadi dari spoil system, ya, dari praktek-praktek nepotisme, gitu. Gitu. Jadi semua ASN itu punya hak, ya, hak yang sama untuk bisa menduduki jabatan apapun, ya, sama kompetensinya memenuhi syarat, ya, gitu. Dia punya hak siapapun. Nah, untuk melindungi haknya tersebut, maka dibuatlah merit system ini, gitu, agar sampai nanti terhindar, gitu kan, dari ancaman-ancaman. Ancamannya apa? Yaitu spoil system ancamannya. Walaupun kenyataannya akan sulit di lapangan sih, gitu kan. Gitu. Jadi orang yang merit system itu hanya sekian persen dan setiap resikonya tersingkirkan, ya, ataupun karirnya agak mandek dibanding orang-orang yang menggunakan, ya, atau bermazhabkan spoil system. Ya, kenyataan di lapangan begitu, ya. Jadi kita dipaksa nih, gitu kan, undang-undang terbit tapi prakteknya
itu makin kacau gitu kan di lapangan. Intinya itu ya yang disebut dengan melindungi itu, melindungi hak seluruh ASN untuk bisa menuduki jabatan apapun gitu kan dari ancaman-ancaman spoil system ya gitu. Intinya itu ya. Siap, terima kasih Pak. Walaupun kenyataannya sulit ya pinter-pinter kalian lah nanti pada saat lulus kalian mau berapa lama menjadi staff ya silahkanlah bermain ya gitu spoil system. Iya, kalian mau dilindas sistem polis sistem atau mau ikut serta berpartisipasi gitu kan? Gitu, berperan aktif dalam polis sistem kan gitu. Sekarang mau berbicara merit system ya gitu. Gitu. Berarti kan kalau kalian mau mengusung merit system ya betul-betul kalian memperlihatkan kinerja yang baik gitu kan. Dan entah kapan kalian akan diangkat atau mendapatkan promosi jabatan gitu kan gitu aja. Gitu. Makanya merit system di dalam dunia struktural akan lebih sulit dilakukan, ya. Dan merit system ini lebih tepatnya adanya di JF, jabatan fungsional. Kenapa? Karena jabatan fungsional itu sulit diintervensi oleh spoil system. Ya, makanya lebih. Jadi kalau kalian ingin betul-betul merasakan merit system, masuk dunia JF. Jangan di struktural. Kenapa? Karena peningkatan karirnya berdasarkan angka kredit yang kalian kumpulkan. Itu pun juga ada ancaman. Ya. Pada saat kalian tempatkan di Kanim, gitu kan, kalian anggaplah jadi analis keimigrasian, itu pun akan berebut. Ya. Dengan senior. Nah, akhirnya KKN juga terkait angka kreditnya. Ya. Mengalah demi senior, angka kredit saya dikorbankan. Kan gitu ya. Ya, itu berarti strateginya serahkan kepada kalian ya yang mengaturnya. Kalian mau pilih analis keimigrasian atau JF yang lain ya yang tidak memiliki saingan yang berat di Kanim gitu aja lah ya. Banyak pilihan kalau itu ya. Tapi kan Pak, saya gitu kan kontrak saya sebagai analis keimigrasian Pak lulus. Ya, kalian cari-cari celah lah untuk bisa masuk ke JF yang lain gitu kan. Gitu. Toh kalian tidak akan kehilangan status sebagai pejabat imigrasi, tidak akan pernah. Walaupun kalian menjadi JF yang lain gitu kan. Gitu. Cuman kemungkinan yang paling tepat gitu kan terlaksananya merit system itu ya itu di JF bukan struktural. Ya, kalau struktural itu hampir bisa dikatakan 70% spoil system semua. Ya. Enggak punya koneksi ya paling tidak ya kalian berbayar kan gitu. Nah, beberapa teman saya yang naik-naik itu berbayar. Ya, nggak ada yang gratisan, nggak ada. Itu hanya 5% kok yang gratisan. Ya, teman-teman saya di angkatan. Ya. Mereka sebetulnya udah siap dari tahun-tahun dulu. Cuma kan nggak tahu celahnya harus lewat siapa. Nah, setelah celahnya kebuka melalui beberapa teman saya yang sudah naik duluan, itu akhirnya teman-teman yang lain yang ngikut-ngikut lewat jalur aman gitu kan. Celah yang sudah dibuka oleh beberapa teman saya yang naik gitu kan. Gitu. Akhirnya sekarang sudah gitu 90% sudah menduduki jabatan struktural. Gitu. Gitu. Kalau saya kan garisnya garis ekstrim kalau saya. Dari dulu juga selalu ngambil garis ekstrim kalau saya. Nggak mau, gitu. Nggak mau ikut-ikutan gitu. Saya mau di jalur lain. Gitu. Sekitar itu ya, Putu ya, bisa pahami ya. Bisa Pak, terima kasih. Ya.
senior-senior kalian banyak kok ya yang mengambil garis-garis ini ya, PNS, garis lurus istilahnya gitu. Dan alhamdulillah mereka masih hidup hari ini gitu. Nggak ada yang mati kok, masih tetap gitu hidup ya, masih ada nyawanya sampai saat ini ya. Nggak ada ceritanya mereka jadi mati kelaparan, nggak ada. Cuman kalau nggak salah beberapa senior-senior kalian yang paling mudah kalian lihat inilah Farid yang dulu jadi pembina. Kalian ngalamin nggak Farid? Ngalamin kan? Ngalamin nggak? Mengalami Pak. Izin Pak Ibnu Farid, Pak. Setahun ya? Setahun ya kalau nggak salah ya kalian? Ya Pak. Ngalamin. Ya, Pak. Oh, sekarang dia pengusaha sukses gitu. Dia nggak mau jabatan struktural. Ya. Malah dia jadi pengusaha sukses. Ya. Ya. Usahanya usaha olahan makanan ayam ya. Ayam Betawi. Itu udah dikirim kemana-mana. Belum lagi di hari Sabtu Minggu dia ngelola usaha ibunya, ya, ngelola properti. Nggak miskin, anaknya aja dia lebih banyak daripada saya kok sekarang. Yang duluan nikah dia yang curi star ya. Sini saya canda-candain soalnya. Gitu. Ya, jadi banyak kok contoh-contoh yang lain juga banyak. Bukan hanya Farid. Itu Farid yang terlihat aja ya, yang sudah kalian kenal loh, gitu kan. Karena kalau saya ceritakan yang lain, kalian belum tentu kenal juga. Ya. Ini yang jelas-jelas kalian kenal, dan posisinya juga mungkin yang di Tangerang bisa ketemu, mungkin ada yang berapa kali ketemu dengan beliau, gitu kan, di lapangan. Gitu. Nah, itulah kamu contoh silahkan dari. Walaupun kalian agak kalau mencontoh agak berat juga nih Pak. Benar-benar garis lurus itu, lurusnya nggak ada cedak lagi ya, benar-benar lurus gitu ya, nggak ada garis putusnya. Ya, oke. Terima kasih banyak. Saya anggap cukup lah ya. Gitu.